Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan atau tutorial untuk input mata kuliah di SIAKAD STM ACID. Di sini akan dituturkan bagaimana input mata kuliah materi baik yang bersifat file, video ataupun telekonferensi. Selain itu juga bagaimana menginputkan absensi dan berita acara. Setelah masuk ke halaman dosen, di sini dipilih mata kuliah yang akan dijadikan, maksud saya yang akan diinputkan materinya. Misalkan saya ambil contoh, ini kelas aplikasi komputer yang AK1A 2020. Tinggal diklik saja kotak kelasnya. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman perkuliahan di mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya untuk isi materi itu ada di poin keempat. Ini ada menu materi, klik tanda plus sebelah kanan. Kemudian di sini untuk input materi itu ada 3 jenis. Nah, di sini ada yang berupa file tulisan, ada bersifat embed file yang ini bisa dipakai untuk menampilkan materi video. Ada juga yang streaming, ini maksudnya untuk kuliah online secara langsung via Zoom, Google Meeting atau rapat in. Nah, yang pertama kita akan coba masukkan materi melalui file yang berupa dokumen yang PDF. Nah, maka yang kita pilih adalah ini upload file. Nah, di sini masukkan judul materinya. Misalnya materi 1 sejarah komputer misalkan. Ini saya untuk contoh saja. Jadi tidak ditulis lengkap supaya bisa dihapus lagi. Kemudian kita pilih filenya di mana kita tempat menyimpan. Nah, kemudian kita masukkan nama filenya. Nah, kalau sudah kita pilih save. Nah, apabila sudah di save, nanti akan masuk di sini. Nah, di sini ini bisa di-download kembali oleh dosen. Juga materi ini bisa di-download oleh mahasiswa. Dan bisa kita lihat mahasiswa yang sudah download dan yang belum itu di kolom info ini. Ya, nah, selain bisa di-download oleh mahasiswa, materi ini bisa disimak bersama-sama baik antar mahasiswa dengan dosen juga bersama-sama, yaitu dengan tombol masuk kelas ini. Kita pilih tombol masuk kelas. Nah, maka nanti di sini akan muncul halaman untuk menyimak atau mengkaji materi yang disajikan oleh dosen secara bersama-sama baik mahasiswa ataupun dengan dosen, sehingga nanti mahasiswa yang online yang sedang membaca pada waktu yang sama itu akan muncul di sini siapa saja mahasiswa yang online, dan di sini ada ruang untuk diskusinya. Jadi bisa langsung diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa, juga mahasiswa dengan dosen terkait materi yang sedang disajikan. Nah, ini adalah salah satu contoh file yang bentuknya PDF ya. Jadi dibaca bentuknya. Nah, untuk model jenis yang kedua, ada bisa juga memasukkan materi yang bentuknya video. Nah, itu bisa kita input lewat ini tipe yang embed file. Di sini kita misalkan kita tulis dulu judul materinya apa. Nah, untuk kode embed ini kita ambil saran saya dimasukkan videonya itu lewat YouTube ya, supaya materi yang kita inputkan itu tidak mengambil ruang space di server. Nah, misalnya ini kita akan masuk ini materi yang video sejarah perkembangan komputer. Caranya kita klik tombol share. Di sini ada tombol share. Nah, kemudian di sini ada
ada tombol embed, kita klik. Nah, script ini kita kopikan dengan cara klik di sini ada copy. Nah, setelah di copy, kita masuk lagi ke siakad. Nah, kita pastekan di sini di kode embed. Nah, setelah dipastekan di sini, kita pilih save. Maka video ini akan masuk di siakad. Nah, di sini bedanya dengan yang file PDF tadi, itu tidak bisa di-download gitu ya, tapi bisa disimak bersama-sama dengan di sini tombol masuk kelas. Pilih masuk kelas. Nah, di sini mahasiswa sama seperti PDF tadi, mahasiswa bisa menyimak bareng ya antara dengan sesama mahasiswa ataupun dengan dosen, itu bisa nonton bareng dan bisa sambil berdiskusi via chat online di sini. Nah, ini mahasiswa online-nya juga sama, bisa kelihatan di sini. Baik, ini untuk menampilkan materi yang bersifat yang berjenis video. Dan selanjutnya satu lagi adalah materi perkuliahan dengan cara kuliah online. Dengan kuliah online teleconference, kita harus aktifkan dulu medianya. Misalnya kita akan gunakan Zoom. Nah, di sini materinya kita kopikan, halamannya kita copy, sama seperti share link. Nah, kemudian di halaman materi ini kita pilih materi streaming. Nah, kemudian link Zoom-nya itu dikopikan di sini, link invite-nya. Kemudian di sini misalkan tulis kuliah online pertemuan 3 via Zoom misalnya. Nah, di sini kemudian kita save. Nah, setelah di save, maka nanti di sini akan muncul alamat Zoom-nya. Nanti mahasiswa tinggal klik masuk kelas. Ya, klik masuk kelas. Nah, maka nanti ini akan masuk ke ruang Zoom-nya. Nah, di sini itu otomatis mahasiswa melakukan kuliah dengan dosen seperti dengan Zoom seperti biasanya. Baik, selanjutnya itu adalah 3 model ya, 3 model untuk memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa melalui siakad. Jadi ada 3 ya, bisa upload file, bisa embed file, bisa juga streaming via Zoom, via Google Meet juga sama seperti itu, bisa juga dengan yang lainnya. Oke, apabila materinya sudah diinput, kemudian sudah dilaksanakan perkuliahan, selanjutnya Bapak Ibu dosen bisa input absensi di menu absen. Nah, di sini ada rekapitulasi absensi. Ya, di sini masih untuk input absen tinggal klik saja tombol absensinya. Nah, di sini masukkan tanggal untuk absensi. Tanggal ini bisa dilakukan pada saat perkuliahan sekarang, atau bisa juga untuk input absen di untuk menginputkan absensi yang beberapa waktu yang lalu misalnya. Di sini dibuat standarnya hadir untuk lebih tidak terlalu banyak diedit gitu ya. Jadi dieditnya yang tidak hadir saja. Kemudian kalau sudah di save nanti akan masuk ke sini. Dan apabila ada kesalahan atau perubahan itu bisa diedit berdasarkan tanggalnya. Nah, misalkan ada yang tadinya tidak hadir jadi terlambat jadi dianggap hadir, boleh di sini. Dan bisa juga di print absensinya. Nah, selanjutnya juga setelah input absensi adalah menginput berita acara. Nah, di sini berita acara dipilih, klik tombol input.
kemudian pilih ini untuk teori atau praktek. Ini untuk pertemuan keberapa, misalkan ketiga, ini harinya kapan, tanggal perkuliahannya kapan. Nah, kemudian inputkan pokok bahasannya apa, metodenya seperti apa, kemudian di save gitu ya. Kalau di save nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa diedit apabila ada kesalahan dalam input, dan bisa juga di print berita acaranya. Nah, ini di print misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian dicetak. Nah, ini berita acara ini jadi catatan ya, catatan untuk dosen untuk berapa kali pertemuan, di kelas mana, dan mata kuliahnya apa. Ini bisa nanti di storekan ya ke bagian akademik. Kalau sudah input absen dan berita acara, nah maka aktivitas perkuliahan dengan mahasiswa untuk pertemuan pada tanggal tersebut itu sudah bisa diselesaikan. Di sini ada juga penugasan. Ya, ini untuk memberikan tugas kepada mahasiswa, hampir sama dengan pemberian materi tadi, hanya kalau di penugasan ini, di sini dosen selain menginput tugasnya juga menentukan tanggal akhir kapan tugas itu harus dikumpulkan. Di sini ada tanggal dan jam. Jadi ketika ini diinputkan, nanti akan muncul di sini dan ada countdown-nya. Jadi mahasiswa bisa mendownload selama pada tanggal jeda waktu yang sudah ditentukan tadi oleh dosen. Apabila melewati tanggal tersebut, maka mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengupload materinya. Nah, demikian untuk sementara terkait user dosen ini. Sementara yang disampaikan adalah terkait materi, absen, berita acara, dan penugasan. Untuk hal-hal yang belum jelas bisa dihubungi nomor yang ada di halaman disiakan. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.